Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Zul. Siang Ibu. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana? Alhamdulillah, Pak. Eh, Gini, Pak, seperti yang telah kita sepakati, hari ini saya sebagai supervisor Bapak akan membantu Bapak untuk mensupervisi dalam percakapan coaching bersama coach nanti. Nah, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang akan saya supervisi, Pak? Mungkin di pertanyaan terbuka, Bu. Pertanyaan? Membuat pertanyaan terbuka. Pertanyaan berbobot gitu, Pak ya? Ya, pertanyaan Oke, berbobot. dari pertanyaan, izin saya catat dulu, Pak ya. Pertanyaan berbobot. Oke, itu saja, Pak. Itu saja dulu, Bu. Oke, untuk saat ini dari Bapak sebagai coach untuk melakukan praktek coaching itu untuk kompetensi pertanyaan berbobot itu kira-kira sekarang Bapak sudah berada di angka berapa? Dari angka 1 sampai 10? Ini baru di angka 6, Bu. Karena Di angka 6. Mm-mm. Oke. Oke, Pak, di angka 6. Nah, dari angka 6 itu maksudnya gimana, Pak, untuk kompetensi pertanyaan berbobot Bapak ini? Ya, karena saya masih bingung, Bu, untuk eh, menjadi pertanyaannya. Kadang saya juga masih sering menggunakan kata kira-kira, jadi yang tak pasti begitu. Oke, gunakan kata kira-kira, Pak ya. Mm. Oke, baik Bapak, silahkan melakukan praktik coachingnya dengan Bu Ernita. Sini saya nanti akan membantu Bapak memsupervisi melalui kompetensi pertanyaan berbobot, Pak. Silahkan, Pak. Terima kasih, Bu. Iya. Halo, Ibu Nita. Ya Pak, Ya, gimana kabarnya Bu Nita? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, sehat. Kami Lamp- direkam ya. Lampunya udah hidup? Alhamdulillah sudah hidup Pak. Iya. Eh, kira-kira nih Bu, yang mau kita bicarakan ke depannya apa nih Bu? Ini Pak saya mau eh, s- bercerita tentang ini nih Pak, tentang bagaimana saya mengelola komunitas saya nih. Oh, komunitas. Komunitas apa itu Bu ya? Komunitas praktisi, komunitas yang saya eh, bentuk di PMM Pak. Oh, komunitas seperti di PMN. Berarti untuk di sekolah Bu ya? Untuk Iya di sekolah. sekolah Pak. Mm-mm. Apa yang sudah Ibu lakukan nih Bu? Di Hmm. komunitas tuh Bu? Ini komunitas saya nih sudah mulai berjalan Pak, tapi belum Oh, begitu aktif gitu. Saya maunya komunitas saya ini aktif, yang muda-muda lebih aktif lagi supaya mau ikut mengerjakan PMM, supaya mau mengerjakan modul-modul PMM seperti kurikulum Merdeka, Merdeka Mengajar, Merdeka Belajar gitu. Ada yang perbaikan rapor pendidikan itu, literasi numerasi. Sekarang masih banyak santainya yang muda-muda, oh, Pak. berarti belum aktif ya Bu? Hmm. Yang muda-muda nih masih santai, Pak. Walaupun hanya duduk mengikuti, tapi masih ya. Gitu. Hmm. Menurut Ibu penyebabnya apa Bu? Eh, Anak muda ini, yang muda-muda ini ya, yang muda-muda ini kurang aktif. Sepertinya selain paradigmanya yang belum mengatakan penting untuk belajar nih, Pak, kayaknya motivasinya belum ada itu, Pak. Kalau mengerjakan PNM ini apa gunanya, untuk apa gitu, belum tahu, belum banyak kebermanfaatan bagi mereka. Oh, berarti motivasinya yang masih kurang Bu ya? Iya. Sudah ada nggak langkah yang dilakukan untuk memotivasi apa yang muda-muda ini? Sebenarnya sudah Pak, saya sudah motivasi bahwa PMM ini akan berpengaruh pada kinerja kita, akan ada SKP setiap tahunnya, akan ada
perbaikan untuk kita juga. Kalau PMM kita ini, kalau modul perbaikan kita ini di rapor pendidikan kita udah hijau semua, itu akan mendapatkan tunjangan kinerja seperti pengalaman teman yang di sekolahnya. Tapi itu kayaknya seperti masih belum banyak tanggapan yang mudah-mudah, Pak. Maka menjawab, nanti peraturan juga akan berubah. Hmm, berarti kurang motivasi dari diri orang sendiri, Bu ya. Apa yang Iya. kira-kira eh, ke depannya nanti Ibu langkah apa yang mau Ibu ambil? Karena kan sudah pernah memotivasi, tapi kan masih belum, bukan tidak ya, tapi masih belum memotivasi. Langkah apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya nih agar motivasi orang ini tetap timbul dari dalam dirinya? Saya akan mencoba ini, Pak. Pertama itu pendekatan kepada pimpinan. Untuk pimpinan itu lebih menekankan lagi kepada yang muda-muda ini gitu. Jangan eh, beranggapan tidak penting, itu hanya sekedar saja, itu hanya kegiatan musiman saja. Mungkin itu hanya dianggap seperti eh, nanti akan berubah lagi bentuknya. Coba aja perhatikan kemarin kinerja, sekarang udah berubah PMM. Anggapan-anggapan seperti itu tuh maunya nanti kepimpinan lebih menekankan bahwa PMM itu penting. Oh, berarti hmm, pimpinan ini lagi Bu ya, pimpinan yang menekankan eh, bahwa PMM ini penting. Jadi yang sudah dilakukan oleh komunitas belajar Ibu tadi ini, apa saja? Apakah sudah pernah eh, bersama-sama mengisi PMM atau bagaimana? Apa yang sudah dilakukan? Sudah Pak, saya sudah menjalankan program-program yang sudah saya buat. Sebagian program itu sudah saya jalankan, mulai dari program tempat berbagi praktik baik, wadah berbagi praktik baik, wadah tempat ini tempat melakukan aplikasi-aplikasi yang mendukung dalam pembelajaran. Sudah dilakukan. Sebagian sudah ada yang tertarik, ibu-ibunya sebagian sudah ada yang tertarik, tapi yang lebih muda-muda nih, yang muda-muda yang masih apalah gitu. Padahal kan itu penting, sehingga kawan-kawan tuh itu yang membuat saya masih berat itu Pak. Motivasinya belum. Berarti yang memotivasi kawan-kawan Ibu ini yang masih susah gitu Bu ya. Iya. Langkah-langkah. Apakah sudah ada penekanan dari pimpinan ini Bu? Apakah misalnya komunitas praktis ini mengundang narasumber dari luar atau bagaimana? Kalau narasumber dari luar, pimpinan mungkin merasa berat, Pak. Dia akan mengeluarkan biaya. Di sini saya selalu bersedia menjadi narasumber. Pimpinan pun setuju tanpa biaya, saya siap. Apa yang dapat saya sampaikan. Hanya saya membutuhkan pimpinan itu lebih menekankan kepada teman-teman selama ini. Pimpinan masih belum menekankan gitu, hanya mengajak-mengajak saja. Ayolah, ayolah. Tapi lebih ditekankan karena pimpinan itu kan punya wewenang, punya kuasa gitu. Kalau hanya ketua komunitas kan harus menyampaikan terlebih dahulu ke pimpinan gitu. Sudah baik ya itu sudah bisa menjadi narasumber, tapi tetap saja motivasi dari yang muda-muda ini belum belum Iya. termotivasi. Atau pernahkah di, sudah adakah komunikasi antara Ibu sebagai praktisi komunitas dengan para eh, rekan sejawat Ibu yang muda-muda ini? Ya Pak, saya sudah coba. Ayolah kita lakukan. Ayolah masuk, tekan. Tadi berbagi bagaimana masuk PMM, bagaimana mengerjakan modul. Tapi selalu nanti setelah mengerjakan modul itu, aksi nyata. Saya males ini gitu jawabannya. Ayo kita sama-sama gunakan wadah komunitas kita ini, lakukan aksi nyata walaupun hanya tampil seadanya. Ini aduh katanya. Cuma aja lah, udah kerjakanlah gitu. Kalau itu yang tak enak, kerjakanlah Bu. Aman lah katanya seperti itu. Kalau menurut saya itu jangan lagi ini bukan untuk cari duit, wadah kita sama-sama belajar.
Siapa tahu nanti dari mereka juga yang lebih duluan, yang lebih muda-muda lebih banyak lagi ilmunya saya dapat. Maunya seperti itu. Tapi yang seperti itu yang berat, kalau kawan-kawan tuh lebih senang, dah bayar aja, nanti kerjakanlah seperti itu. Saya menolak itu Pak, saya tak mau mengerjakan, silakanlah cari yang lain gitu. Berarti kedepannya apa yang mau Bu lakukan ya, Bu? Ke Yang biar depannya saya Kedepannya Pak, saya mau aktif lagi, kembali memotivasi lagi supaya teman-teman yang muda nih eh, PMM ini, SKP PMM ini akan berguna. Jangan hanya untuk PNS saja, bukan untuk PNS saja, bukan untuk P3K saja. Guru honor itu juga berguna sebagai wadah belajar di dalam PMM gitu. Dan saya sampaikan juga nanti eh, bahwa kita ini eh, akan selalu dipantau oleh Kemendikbud siapa yang aktif dan lebih aktif. Tentu-tentu dia akan pusat itu akan selalu melihat mana gurunya yang berkompetensi, mana yang gurunya tidak berkompetensi. Rencana saya Pak ke depan program-program saya yang tertunda itu akan saya lakukan kembali. Berarti Ibu akan berkoordinasi pertama untuk memotivasi ini berkoordinasi dengan kepala sekolah. Kemudian Ya. PNM ini lebih memotivasi lagi pada guru-guru muda agar mau, karena eh, berguna sekali ke depannya begitu Bu ya. Baik Ibu. Ya, Pak. Nah, mungkin ini di akhir sesi kita pertemuan kita hari ini. Mungkin ada yang mau Ibu simpulkan dari pertemuan kita hari ini? Kalau saya Pak sudah cukup, rasanya sudah lega saya Pak, sudah sampai keinginan saya. Semoga nanti ke depan komunitas saya berjalan dengan baik, menjadi wadah yang bermanfaat, bukan hanya untuk tempat berkumpul, bercerita, tapi ada ilmunya gitu. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Jadi kalau kita skalakan ini yang sudah Ibu lakukan nih di komunitas itu ini, kalau dari 1 sampai 10, berapa skor yang Ibu ambil gitu yang sudah Ibu lakukan selama ini? Bisa ambil ininya aja ya, Bu. Nanti Ibu tunggu aja kan, Bu. Saya sudah merasa skala yang saya akan berikan itu di angka 8, Pak. Yang ke-8. Masuk angka 8 ini Bu? Masuk angka 8-nya karena komunitas saya sudah berjalan. Sudah Nah, bagian berjalan. besar rekan saya sudah mulai mau membuka HP-nya. Yang senior-senior pun juga mulai mengikuti, Iya. berubah paradigma. Yang muda-muda ini tinggal memotivasi dan semangatnya bahwa itu Baik. penting. Ibu mau sampai berapa? Saya maunya di angka 9 itu sudah puas saya, Pak. 9. 9 itu berarti Sudah berjalan komunitas saya, program saya sudah berjalan karena guru-guru saya sudah bisa membuat aksi nyata. Karena aksi nyata itu yang sekarang menjadi kendala. iya, baik, baik. Mudah-mudahan Ibu mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kita ada pertemuan selanjutnya Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pause bentar ya, azan. Mau langsung, Bu? Dijedah aja dulu rekamannya, Pak. Bisa lanjut. Hai Pak Zul. Hai, Jadi Bu. gimana nih perasaan Bapak setelah melakukan coaching bersama Bu Ernita? Ya, alhamdulillah Bu seru. Memberikan apa namanya? Memberikan pandangan kepada Bu Nita tadi tentang bagaimana memotivasi teman-teman yang muda-muda eh, agar lebih semangat itu untuk mengisi PMN. Oke. Nah, jadi dari coaching tadi di awal saya bertanya kepada Bapak pada skala berapa. Bapak tadi menjawab pada skala 6 ya. Nah, jadi Ya, setelah Bapak melakukan coaching tadi, sekarang kira-kira Bapak sudah berada di skala berapa? naik ke angka 7. Berapa, Pak? Maaf. Karena mungkin mungkin naik di angka 7. Oh, gitu.
Baik Pak, izin saya akan menyampaikan hasil observasi saya Ya, mengenai percakapan Bapak tadi bersama Bu Hernita. Nah, jadi tadi apa namanya? Tadi di awal di awal tadi saya bertanya, Bapak masih berada di angka 6 mengenai kompetensi pertanyaan berbobot. Nah, jadi ketika saya mengobservasi tadi, Bapak menganggap bahwa diri Bapak sudah berada di angka 7 gitu ya. Nah, berarti ada perkembangan. Nah, jadi di sini tadi Bapak mengatakan bahwa Bapak itu masih bingung mencari pertanyaan-pertanyaan berbobot dan menggunakan kata kira-kira, begitu Pak? Nah, jadi benar. yang saya catat, yang saya amati, eh, selama apa namanya coaching tadi, Bapak juga masih ada Ya, menggunakan kata kira-kira. Nah, jadi kemudian eh, pada pertanyaannya juga Bapak masih menggunakan seolah-olah Bapak yang memberikan solusi gitu. Nah, di sini ada pertanyaan yang Bapak tanyakan tadi, eh, apakah sudah mendatangkan narasumber, ya kan? Nah, kemudian Bapak juga seakan memberikan jawaban gitu benar. kepada Bu Hernita. Namun di awal juga di awal memang Bapak belum belum apa namanya belum maksimal dengan pertanyaannya, masih menggunakan kira-kira. Namun sudah di akhir tadi Bapak juga sudah bertanya, sudah bagus Bu. Kemudian dengan menanyakan selama berapa Ibu sekarang. Nah, itu sudah ada dan itu pun munculnya di akhir Ya, pembicaraan gitu ya. Nah, kemudian akan tetapi itu akan lebih baik jika itu dipertanyakan di awal. Kemudian Bapak tanya, Ibu kira-kira sekarang di angka berapa? Nah, nanti setelah dia bercerita, baru Bapak tanyakan kembali, di skala berapa Ibu sekarang? Nah, ketika beliau sudah menemukan solusinya gitu. Nah, kemudian eh, merangkum. Nah, tadi juga sudah bagus. Bapak sudah menanyakan kepada Bu Hernita apa rangkuman dari pembicaraan kita. Itu sudah ada. Kemudian dan itu membuat si coachingnya merasa nyaman dan merasa lega, gitu kan yang dikatakan Bu Hernita. Nah, kemudian alangkah tadi juga memang bagusnya, akan tetapi lebih bagus Bapak juga menanyakan eh, faktor-faktornya, apa yang menyebabkan itu, gitu ya Pak ya. Nah, bagus sudah ada peningkatan. Kalau yang saya lihat, yang saya nilai dari supervisinya sudah ada sesuai dengan skala yang Bapak sampaikan. Nah, mungkin itu saja Pak Zul. Apa namanya? Apa? Nah, kemudian juga ada satu lagi tadi saya catat. Mungkin setelah supervisi kita ini, saya mau tanya dulu apa sih yang Bapak lakukan ke depannya ketika Bapak akan coaching lagi gitu. Dengan siapa? Apa yang akan Bapak lakukan untuk apa namanya? Untuk kompetensi eh, apa namanya pertanyaan berbobot ini? Apa yang akan Bapak ya, lakukan? ya masih akan terus akan terus mencoba akan eh, menghilangkan kata kira-kira ini karena itu spontan spontan keluar. Jadi Iya. itu yang harus memang dicoba dihilangkan, mengganti kata kira-kira dengan apa gitu, biar kata kira-kira ini bisa tergantikan tapi dia memang tidak kira-kira lagi gitu. Oke, berarti melakukan pembiasaan coaching lagi, Pak Ya, ya? Ya, pembiasaan coaching betul. itu. Baik, Pak. Terima kasih. Sudah Ya, sangat baik, luar biasa. Eh, Mungkin cukup di sini pembicaraan kita. Kemudian saya mengobservasi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Ini di stop atau di pause? di stop aja.